Good morning, happy Sunday semuanya. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Saya berharap kalian semua baik-baik semuanya ya. Dan pada pagi hari ini mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah. Nah, Lasso punya satu kuis. Ada satu kuis mengatakan begini. Di dunia ini apa yang paling cepat berubah? Nah, kalian kira-kira apa menurut kalian? Jawaban dari kuis ini yang dicatat sama orangnya itu dia bilang bahwa hati manusia. Dia bilang hati manusia itu cepat berubah. Benar ya? Hati manusia itu kadang-kadang satu ngomong A terus begitu ada yang ngomong B terus ikut B, ya kan? Tapi untung ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kasih anugerah Tuhan. Biarlah kasih anugerah yang ada dari Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang memberikan kita kekuatan. Mari sama-sama kita bernyanyi. Di dalam hidup
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan bahwa kami punya kasih-Mu Tuhan yang tidak berubah. Tidak seperti hati kami yang selalu kadang-kadang berubah Tuhan. Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah, kami punya pegangan yang bisa kami bersandar, yang kami bisa berlindung setiap harinya Tuhan. Tuhan, seperti yang kami bilang bahwa hati kami sering kali berubah. Begitu banyak kali kami mengecewakan Engkau. Begitu banyak kali kami tidak taat akan apa yang Engkau mau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau saja yang mau mengampuni segala apa yang telah kami lakukan. Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang menunjukkan kasih anugerah-Mu hanya ke dalam setiap apa yang telah kami berbuat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua itu. Biarlah kami memulai ibadah ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Syukur. Amin. Teman-teman, kalian pernah enggak dalam situasi yang berada di tengah hutan pada saat malam hari, di mana semuanya gelap, dan tapi kalian punya senter. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan? Benar, kalian pasti akan berusaha untuk menyenteri jalan yang depan, ya toh. Kalian berusaha untuk akan menyenteri jalan supaya kelihatan kalau di depan kita apakah ada batu, atau apakah ada binatang, atau apakah ada ular, supaya kita bisa tahu kemana kita mau pergi. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Nah, ini bergambar pelita ya. Jadi bagaimana bahwa biarlah firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita. Sehingga kita tidak tersandung, atau pada saat ada batu, atau pada saat ada lubang, kita bisa melihat dan kita bisa tahu. Biarlah firman Tuhan itu saja yang menjadi penuntun pada saat kita berjalan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan yang diambil daripada Mazmur Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Biarlah terang jadi jalan bagi jalan kami Tuhan. Tuhan, biarlah pada saat kami mau melangkah atau pada saat kami mau membuat keputusan, biarlah firman-Mu saja Tuhan yang menjadi pelindung dan juga petunjuk bagi kami Tuhan. Pada saat kami melangkah, kami bisa melihat apakah di depan kami ada batu atau apakah ada lubang, atau pada saat kami tidak tahu mengarah kemana kami harus pergi Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau saja Tuhan yang bisa memampukan kami Tuhan.
Tuhan, pada pagi hari ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang menerangi hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau mau. Bukan hanya apa yang Engkau mau untuk kami dengarkan, tetapi untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Lase bawa sesuatu pagi ini. Apa ini? Ya, cabai rawit. Nah, kalian tahu enggak, ada peribahasa yang mengatakan kecil-kecil cabai rawit. Nah, kalau kita lihat memang secara size, secara ukuran, cabai rawit ini lebih kecil dibandingkan cabai merah atau cabai keriting. Tapi pedasnya, jauh luar biasa dibandingkan cabai merah atau cabai keriting itu sendiri. Ya kan? Ini artinya bahwa bagaimana walaupun kecil, ada orang-orang istimewa yang bisa melakukan hal yang mungkin orang-orang besar tidak bisa melakukan. Nah, peribahasa ini menggambarkan seorang raja yang akan kita bahas pada hari ini. Dan kisah raja ini ada di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2 Raja-Raja 23 ayat 30. Nah, raja ini adalah salah satu raja yang paling muda yang tercatat di dalam Alkitab. Kalian mau tahu umurnya berapa pada saat dia menjadi raja? Mungkin ada yang menebak, 15 lah. Enggak, masih lebih muda lagi dari 15. 10 tahun lah. Enggak, lebih muda lagi. Berapa tahun? 8 tahun. Raja ini pada saat dia memulai memerintah. Siapakah nama raja ini? Benar, nama raja ini adalah Raja Yosia. Yosia ini adalah raja yang baik. Jadi dia hidup pada saat ayah dan kakeknya hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara, kalian bayangkan, berpuluh-puluh tahun di mana suatu kerajaan itu seorang raja juga yang hidupnya tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Rajanya saja tidak menyembah pada Tuhan. Jadi rakyatnya pun juga sama. Mereka bahkan melupakan siapa itu Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa tidak ada yang mengenal siapa itu Tuhan. Wah, yang paling parahnya lagi, bait Allahnya sudah mulai rusak-rusak. Dan bukan hanya itu, di dalam bait Allah ada tiang-tiang berhala. Dan bukan hanya itu, dikatakan ada perkakas-perkakas untuk Baal dan Asyera. Itu adalah patung-patung berhala. Wah, dan yang lebih parahnya adalah pada saat itu mereka tidak merasa hal itu adalah hal yang aneh. Coba bayangkan kalian kalau kita di gereja, di gedung gereja, ada salib, terus ada juga patung-patung berhala yang lain. Aneh kan buat kita, tapi buat mereka tidak aneh. Jadi bayangkan seberapa parahnya keadaan rakyat Israel pada saat itu. Dan akhirnya tiba-tiba pada Raja Yosia pada saat dia memerintah tahun ke-8, pada saat dia berusia 16 tahun, dia menyuruh pekerja-pekerjanya untuk memperbaiki bait Allah. Dia menggunakan uang yang dia kumpulkan dari rakyat untuk membeli material, untuk juga seperti kayu, seperti besi, dan bahkan juga untuk peralatan-peralatannya. Yosia juga meminta seorang panitera. Panitera itu adalah seperti kita sekarang mungkin pengawas bangunan. Nah, saat itu tujuannya dari panitera adalah mengawasi perkembangan perbaikan daripada bait Allah ini. Dan pada saat mereka memperbaiki bait Allah, mereka menemukan sesuatu. Apakah itu? Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu adalah kitab yang isinya perintah-perintah Tuhan untuk orang Israel yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa. Dan pada saat itu, kitabnya sudah, bayangkan kalau mereka saat itu tidak mengenal Tuhan lagi,
Berarti sudah bertahun-tahun di dalam bait Allah, tidak ada yang tahu. Bahkan Raja Yosia pun tidak tahu. Padahal kitab itu menunjukkan bagaimana seharusnya mereka sebagai orang Israel, itu umat pilihan Allah, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya kitab itu, yaitu isinya gulungan-gulungan ya kitab itu, diserahkan kepada raja dan dibacakan isinya di hadapan raja. Pada saat Raja Yosia mendengar isi daripada kitab Taurat itu, dia mengoyakkan jubahnya. Apa artinya itu? Kalau zaman dulu mengoyakkan jubahnya itu menunjukkan suatu simbolis bahwa di dalam dirinya itu adalah ada jiwa yang terkoyak. Juga bisa menunjukkan bahwa bagaimana ada suatu perasaan yang sangat sedih sekali. Seperti contohnya kalau kita lihat pada waktu Yakub mengira Yusuf meninggal, dia juga mengoyakkan pakaiannya. Atau juga mungkin teman-teman Ayub pada saat dia melihat Ayub. Sama seperti Raja Yosia, pada saat dia mengoyakkan jubahnya, itu menunjukkan bahwa ada suatu kesedihan yang sangat dalam di dalam hatinya. Kenapa? Dia sedih karena bangsa Israel sudah jauh sekali dari Tuhan, dari perintahnya, dari apa yang Tuhan mau. Mungkin mereka bagaimana bisa tahu? Untuk mencari tahu aja bagaimana juga mereka nggak tahu kemana. Ya kan? Bayangkan kitab itu sudah bertahun-tahun di sana, tidak ada yang tahu. Dan pada saat itu, begitu dia mengetahui akan hal ini, dia melakukan 3 tindakan. Pertama yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin dari Yehuda dan Yerusalem. Mereka mengumpulkan semua rakyat, imam dan semuanya ke dalam bait Allah. Dan di mana di sana dibacakan kembali kitab Taurat itu. Dan Raja Yosia bilang bahwa bagaimana kita sebagai rakyat Israel, mereka mau untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada perjanjian yang Tuhan berikan. Pada saat itu semua yang hadir mendukung apa yang diusulkan oleh Raja Yosia dan mereka mau bertobat. Dan yang kedua, apa yang dia lakukan oleh Yosia, dia membersihkan bait Allah. Dimaksudkan membersihkan adalah dia membakar semua peralatan-peralatan, pekakas-pekakas, tiang-tiang, patung-patung berhala yang mungkin harganya juga pasti tidak murah ya pada saat itu. Tapi dia melihat bahwa itu adalah hal yang Tuhan mau, apa yang dibicarakan di dalam kitab Taurat. Jadi dia membersihkan semuanya. Kalau kita lihat ada yang menarik di sini, dikatakan bahwa berhala itu ada yang dinamakan Dewa Milkom dan Asitoret. Banyak dewa-dewa pada saat. Dan dewa itu ada pada saat zamannya Salomo. Wah, kalau kita lihat pada saat dulu ada raja-raja yang baik yang ikut pada menyembah Tuhan. Tapi mereka membiarkan patung-patung itu ada di dalam bait Allah. Tapi berbeda dengan Yosia. Dia melihat bahwa dia mau untuk rakyat Israel hanya menyembah kepada satu Allah, yaitu Allah Yahweh. Maka dia membersihkan semua patung-patung berhala itu. Yang ketiga yang dia lakukan adalah dia mau untuk bangsa Israel kembali merayakan Paskah. Ya, Paskah pada saat itu berbeda. Kalau kita Paskah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat itu Paskah itu adalah untuk memperingati bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dikatakan dari zaman hakim-hakim sampai raja-raja, mereka tidak pernah mengingat lagi atau merayakan Paskah ini. Jadi Raja Yosia kembali mengingatkan kepada mereka, seperti yang dikatakan di dalam kitab Taurat untuk melakukan Paskah. Semua ini dilakukan oleh Yosia. Dia melihat apa yang ada di dalam kitab Taurat dan dia melakukannya. Kalau kita lihat semua tindakan-tindakan yang dilakukannya itu berdasarkan dari kitab
Taurat. Yang pertama itu ada di Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Bahkan perintahnya yang kedua pun ada di Keluaran 20 ayat 4. Dan juga yang ketiga juga ada dikatakan di Imamat 92 ataupun juga di Keluaran 12 pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dikatakan juga di dalam ayat 25, sebelum dia tidak ada raja yang seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Menurut kalian bagaimana Yosia bisa melakukan ini semua? Sebenarnya sederhana ya. Dia menaati perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dengan segenap hati. Pada saat dia melihat bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang begitu penting, Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya, dia melakukan itu semua. Bukan karena dilihat orang atau karena terpaksa, tetapi dia sendiri mengenal siapa Tuhan dan perintahnya. Dia melihat apa yang Tuhan mau di kitab suci dan melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Mungkin kalau kalian yang udah jadi orang Kristen udah lama dari kecil, atau mungkin juga kalian yang di sekolah, dari sekolah Kristen, kalian akan berasa bahwa ya lah, itu jawaban textbook, ya kan? Itu kalau saya di sekolah juga bisa. Tapi sebenarnya apa sih? Apa artinya lah dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 hal. Kalau kita lihat yang pertama, Yosia itu tidak menunda-nunda. Dia langsung melakukan apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat. Dan yang kedua adalah Yosia itu tidak memilih-milih. Dan dia tidak bermalas-malasan. Dia tidak memilih tindakan yang gampang dan susah. Jadi dia melakukan semuanya apa yang diperintahkan. Yang dia lakukan itu dengan segenap hati. Dan yang ketiga, dia rela bayar harga. Apakah kalian suka menunda-nunda? Mungkin kalian bisa bilang gini, nggak apa-apa lah hari ini kita nyontek, atau hari ini kita malas-malasan lah. Besok baru kita bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, sorry saya sudah melakukan hal itu. Masalahnya ketika kita menunda-nunda, berarti kita itu tidak melihat betapa pentingnya perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Atau kita tidak melihat betapa besarnya Tuhan itu. Kalau misalnya hari ini, saya dibilang sama kalian punya guru, kita bilang, hari ini ya kumpulkan jam 12 malam tugas. Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalau kalian berasa bahwa ini nggak penting, nilainya juga nggak terlalu signifikan ke ini, kalian nggak akan kerjakan. Atau mungkin kalau kalian nggak rasa suka sama gurunya, aduh aku bete sama gurunya nih, aku benci nih sama gurunya, udah aku nggak usah ngerjain deh, biarin aja. Kalau kita lihat, sama dengan apa yang kita lakukan dengan Tuhan. Pada saat kita menunda-nunda pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, berarti Tuhan itu tidak penting buat kita. Atau kita tidak suka dengan Tuhan. Mana alasan yang membuat kita menunda-nunda melakukan apa yang Tuhan mau? Yang kedua dikatakan, apakah kita juga suka memilih-milih kira-kira mana yang mau kita lakukan? Perintah mana yang mau kita lakukan? Seperti misalnya kita bilang bahwa, beribadah hari Minggu, udah pasti, saya pasti setiap hari Minggu jam 10 pasti ada. Tapi kalau dia tanyain, maukah kamu mau memaafkan teman yang jengkelin, teman yang sudah membuat kamu benar-benar merasa kamu paling rendah, atau kamu pernah dibully sama teman itu? Apakah kamu mau memaafkan? Bilang, kalau itu mungkin tunggu dulu.
Atau mungkin misalnya bilang mematuhi orang tua. Oh iya, saya patuh kok sama orang tua. Tapi bagaimana pada saat ditanyakan tentang persembahan? Waduh, uangnya yang dikasih sama mama sudah nggak banyak. Kalau kasih lagi persembahan berarti kan mepet ini. Kita tidak boleh memilih-milih. Seperti yang dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan, kalau saja kita tidak melakukan satu perintah Tuhan, sama saja kita telah berbuat dosa. Sama seperti contohnya gini, kalau misalnya kalian ini pakai sepeda motor, terus kalian nggak pakai helm, ketangkep sama polisi. Terus kalian waktu ketangkep polisinya bilang gini, aduh Pak, saya kan bawa SNK, saya bawa SIM, saya bawa yang lainnya semuanya lengkap. Cuman satu aja loh, saya nggak bawa helm. Gak apa-apa kan? Apakah kayak gitu? Enggak ya. Kalian tetap bersalah. Karena kalian tidak melakukan apa yang dikatakan, yaitu memakai helm. Sama dengan pada saat kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Siapa yang akhirnya menjadi raja? Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Dan yang ketiga, apakah kita rela membayar harga? Pada saat kita harus membaca Alkitab, mungkin juga kita harus meluangkan waktu kita. Kita harus memotong waktu kita, mengurangi waktu tidur kita, atau kita bermain, atau bahkan mungkin sosial media kita. Atau pada saat kita mungkin bilang kita mau berdoa, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk kita bisa berdoa. Atau juga membiasakan diri. Ada harga yang harus kita bayar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam ahad kita hari ini yang di Matius 22 ayat 37. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa artinya? Artinya kita mau mengasihi Tuhan dengan melakukan semua perintahnya dari hati kita. Pada saat kita bilang kita mau untuk melakukan itu semua, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, bukan karena disuruh, bukan karena ikut-ikutan. Sama seperti yang Yosia pada saat dia beneran berasa sedih, pada saat bangsa Israel, pada saat dirinya jauh daripada Tuhan. Dan pada saat orang Israel melupakan dan meninggalkan Tuhan. Dan ada satu pengkhotbah yang bilang gini, orang melakukan dosa dan tahu firman Tuhan akan bilang, aku bersalah karena sudah berdosa. Tetapi orang yang melakukan dosa dan mengasihi Tuhan akan bilang gini, aku sedih karena sudah menyakiti Tuhan yang aku kasih. Teman-teman, Tuhan itu mau untuk seluruh kehidupan kita. Bukan cuma separuh-separuh dari kita, tapi seluruh kehidupan kita. Lause pun juga sama. Dari pelajaran hari ini pun juga Lause ditegur mengenai seberapa pentingnya Tuhan itu dalam kehidupan Lause. Begitu juga dengan teman-teman yang di rumah. Seberapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kalian. Seberapa besarnya kasih anugerah Tuhan pada saat kalian melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kalian. Kita lihat bagaimana Yosia dengan sepenuh diri melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Inilah teladan iman yang kita harus pelajari. Kalau kita lihat enggak pernah mudah ya. Lause pun juga belajar. Tapi kita punya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Bukan karena kekuatan kita yang kita bisa, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan semua ini. Kita mau belajar bersama-sama. Kita belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita sudah belajar ya selama 5 minggu mengenai raja-raja, kehidupan raja-raja dan beberapa pemimpin di dalam kehidupan raja rakyat Israel. Apa satu pelajaran
yang kita perlu ingat. Jadikan Allah satu-satunya raja dalam hidup kita. Biarlah Tuhan saja yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Apakah kita takut untuk dihukum? Apakah kita mau untuk diberkati? Apakah kita mau disembuhkan? Bukan ya, itu semua karena kasih. Kasih anugerah Tuhan yang mengasihi kita, menjadikan kita umat-Nya. Dia juga rindu untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jangan tunda-tunda, jangan pilih-pilih, dan berikan dengan yang terbaik. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Marilah sama-sama kita merenungkan cerita pada pagi hari ini, dan juga kita menjalankan bejana untuk Tuhan pada saat kita menyanyikan lagu ini. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Mari kita berdoa. Tuhan, maafkan kami, termasuk hamba-Mu sendiri Tuhan, pada saat kami mungkin mengecewakan Engkau. Kami juga tidak melakukan, bahkan kami menunda-nunda Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa melihat begitu besarnya kasih-Mu. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat bahwa Engkau adalah suatu hal yang terpenting dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan. Untuk kami seperti Yosia Tuhan. Untuk tidak menunda-nunda, untuk kami tidak memilih-milih, dan kami bisa bayar harga. Karena Engkau telah membayar harga jauh lebih besar dibandingkan harga yang harus kami bayarkan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu saja. Engkau saja Tuhan yang terus membentuk kami. Engkau saja yang terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Stay safe, stay healthy, be blessing for others, and God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye.